semua. Jadi kalau masih pagi masih ya. Kalau yang belum sarapan, ada yang belum sarapan? Ada yang berpuasa hari ini ya, ada yang Selasa. Ya, ya kali ada yang berpuasa di hari Selasa gitu. Yang saya hormati Pak Habib Pembinaan SD beserta para seluruh kepala seksi dan pelaksana di lingkungan dinas pendidikan, Bapak Ibu narasumber Biptek Sekolah Sehat pada hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu para kepala sekolah sekolah dasar negeri yang diundang pada hari ini yang saya hormati, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan sehat. Karena bisa jadi saudara kita, keluarga kita, tetangga kita tidak seperti kita hari ini sehat. Karena kita patut bersyukur pada sehat kita. Karena sehat luar biasa mahal. Mahal dalam artian bahwa ya kalau punya duit sakit kemudian sehat, alhamdulillah. Daripada sakit walaupun banyak duit mendingan sehat banyak duit. Sehat banyak duit. Iya. Jadi walaupun sekarang rumah sakit itu gratis, demi Allah mungkin ada yang mau mas. Baik, ya. Jadi kita patut bersyukur dengan sehat gitu. Salam dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan Yusuf Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat dan serta kita insyaallah para pengikut sahabat sahabat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya temanya hari ini kita sehat. Ya. Dari hari ini adalah pembelajaran atau pengetahuan atau informasi berkaitan dengan sekolah sehat. Tentu barangkali ketika kita mengacu kepada bahasa sehat, mungkin ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Oleh karena itu tadi Pak Yudi sampaikan betul, Pak. Sampai hari ini saya belum melihat desain atau juga prototipe sekolah itu ada dibuatkan khusus ya, ruangan untuk tadi UKS ya, UKS itu. Padahal memang kemarin ketika di masa pandemi COVID-19 salah satu syarat sekolah untuk bisa melaksanakan kegiatan KBM secara tatap muka adalah tersedianya ruangan UKS. Tapi kalau ini itu buatkan diskusikan dari distrik sampai hari ini kita belum pernah membicarakan dengan Cipta Karya itu kebutuhan sekolah secara menyeluruh. Kadang-kadang saya bilang sekolah itu tidak semuanya ruangan kelas dan untuk belajar. Ada ruangan gurunya, ada ruangan tempatnya, ada mungkin toiletnya dan yang lain-lain gitu. Tetapi faktanya saya lihat, saya 3 tahun lebih dari kepala pendidikan keliling ke sekolah, nggak ada bangunan yang dibuatkan khusus memang untuk ruangan kantor. Jadi kantor kebanyakan menggunakan ruang kelas. Iya. Kemudian juga mungkin Pak Yudi ya kapan kita bisa mengundang lah minta bantuan Pak Sekretariat atau juga minta konsultan ke Polres. Sekolah itu yang nyaman, bangunannya juga yang bagus gitu. Iya, saya melihat beberapa sekolah swasta itu kayaknya biayanya berapa 1 miliar. Kita juga sama 1 miliar, tapi hasilnya beda. Maksudnya mungkin saya tidak bicara kualitas, tapi bicara desain eksterior ini itu nggak kelihatan bahwa ya mentang-mentang sekolah dibuatnya kotak gitu. Nggak ada seninya sama sekali, nggak ada estetikanya sama sekali. Ikuti perwakilan. Sekarang bagaimana 2 tingkat, kemudian posisinya kotak. Kalau kemudian masuk sekolah, nah anginnya. Jadi saya nggak ngerti orang-orang ahli bangunan, tukang insinyur itu. Tukang insinyur. Ya mereka dibayar oleh negara sebagai tukang insinyur itu harus berpikir dan nanti sebelum ngomong kesehatan lagi, saya pengen curhat juga. Dalam arti saya dari kelas itu, kok aneh gitu bangunan sekolah tuh aneh. 2 tingkat
saya tidak bisa membayangkan kalau terjadi sesuatu di tingkat yang di atas itu. Jalan apa tangga itu sempit sekali. Saya sebut sama dengan gang senggol, maksudnya nggak bisa orang polisi itu nggak bisa. Saya pelit apa dia? Ya maksudnya padahal itu kan dibiayai oleh uang negara. Dan saya nggak ngerti apa memang ukurannya segitu. Sekali lagi saya tidak bisa bayangkan kalau terjadi kebakaran misalnya di atas, saya nggak tahu bagaimana anak turun itu berebutnya seperti apa. Orang sendiri aja susah. Ya kan saya lucu gitu. Ada pernah dengar baru masuk dari pendidikan, ada Pak dulu dibangun sekolah bertingkat, tapi nggak ada tangganya, buset. Iya kan? Teraja dari bambu. Bohong. Teraje. Pakai tangga di tangga bambu ya. Itu ada tangga monyet istilah orang tua. Aneh gitu maksudnya. Padahal tangga itu menjadi hal yang sangat penting. Bahasa-bahasa boro-boro kita ya. Boro-boro kita sahabat dengan difabel, boro-boro. Yang untuk orang normal saja susah gitu gimana sebenarnya. Macam contoh juga saya koreksi juga ke teman-teman di bagian umum ya, menempatkan dinas pendidikan di lantai 2. Kan yang dilayani itu bukan orang sempurna semua. Dan tamunya banyak. Ada orang yang sampai bawa tongkat juga naik, ya Allah kasihan. Ada juga yang anak pakai kursi roda misalkan nggak bisa naik ke atas. Mestinya dinas-dinas yang memiliki pelayanan langsung, yang tadi yang bersahabat dengan kaum difabel khususnya dan mungkin kaum orang tua misalkan. Nah, ini persoalan-persoalan mungkin yang saya lihat harus menjadi perhatian gitu ya, bagi institusi lain. Jadi yang hadir dari ini saya punya saudara yang kerjanya tukang membangun sekolah gitu misalnya. Ya harus sama-sama saling mengingatkan. Kemudian memang kita pengen disepakati bahwa kebutuhan satu sekolah itu tidak hanya kita dibikin kotak ruangan yang besar. Kita perlu bicara substansi kaitan dengan kualitas. Ada sekolah yang baru 2 tahun sudah mengkhawatirkan. Alasannya kalau yang kita membangunnya itu tanahnya labil, ya sudah tahu labil. Masa dibangun dengan konstruksi yang tidak labil? Ya, lakukan dengan konstruksi yang standar itu. Sekali lagi dia insinyur dibayar itu. Kalau kita kan sarjana pendidikan, teman-teman sarjana pemerintahan. Wajar kalau saya tidak bisa berpikir mendalam tentang bagaimana bangunan yang kokoh karena yang lain. Tapi sekolah begitu. Jadi menurut saya tidak ada alasan kalau bahasa tadi ini masalah labil nggak masuk, nggak masuk akal. Karena kan tinggal di Bekasi tidak hanya hari. Tambah lagi bangunan sekolah kita yang tadinya sudah rusak misalnya dibetulin. Sayangnya yang tadinya banjir tetap menjadi banjir, itu nggak boleh. Namanya pembangun itu mengubah atau melakukan perbaikan dari yang tadinya ada menjadi lebih baik. Yang tadi tidak ada menjadi ada. Jadi jangan sampai sekolah dibangun yang tadinya banjir, kene-kene banjir, itu bukan pembangunan. Sayang kalau begitu. Ya pasti urupnya tidak tahu bayar peruntukan padun mana iya duit negara. Lebih mahal nggak apa-apa orang duitnya ada. Saya tidak sependapat kalau orang habis disurvei dulu, dilihat dulu. Kalau tiap tahun banjir, Pak, kalau diurut bikin panggung supaya besok banjir, banjir rumahan aman orang. Nah, mungkin yang dari Bojongsari mungkin tahun sekarang dibangun agak panggung. Ya, saya dulu waktu jadi camat tahun 2009 sudah mengusulkan itu. Saya udah pernah jadi camat di Gedung Waringin. Jadi itulah pembangunan mengatasi persoalan. Ya kalau alam kok banjir air bisa itu nggak bisa, tapi kita mengantisipasi ya seperti apa. Ini yang adalah persoalan-persoalan yang banjir. Kemudian ada lagi apa Pak Yudi, sekolahnya SD itu ada yang masuk dulunya jalannya kecil, sekarang dari gang senggol juga masuk dalam
Mau ngebebasin juga nggak bisa. Ketika mau dibetulin mobil nggak bisa masuk ke dalam. Artinya ada ongkos lagi ke dalam raya, ke dalam pakai gerobak atau apa. Begitu dilelang nggak ada yang mau. Ya ini orang harga yang sama dengan nggak pakai gerobak. Mestinya ditambah survei, oh ini Pak, dari jalan utama, parkir tidak bisa Pak, gerobak butuh tambah ini. Jadi apa? Maksudnya harus sesuai kondisi existing. Bukan pasing-pasing doang, nggak bisa begitu. Nah inilah persoalan-persoalan Pak yang mungkin sekolah ada. Sekarang yang terjadi viral di mana-mana, bangunan banyak yang pada runtuh. Ya memang usia mungkin sudah ada 10 tahun. Belum lagi 2 tahun yang lalu kita kena COVID, duit semua beruntungan ke COVID. Jadi yang banyak duitnya si COVID, kurang ajar tuh. Salahnya kita sendiri campur didoain. Nenek bilang, nah ini bantuan ini sama dari COVID, jadi COVID biar banyak umur, doain orang tua. Jadi dia awet dia. Salah ngasih informasi ini bantuan pandemi COVID, bukan COVID ini doain. 2 tahun kita tidak bisa memperbaiki sekolah. Ujungnya hari ini dengan keterbatasan uangnya sedikit. Ya. Kita banyak sekolah yang rubuh. Ditambah lagi 2 tahun juga kita juga tidak bisa membeli gelar waktu itu. Dengan kondisi yang ada kemarin tahun sekarang sudah kita alokasikan, Pak Yudi sudah beli. Tetapi karena proses administrasinya hal teknis, contoh misalkan kemarin Pak Yudi mengalokasikan per baku misalkan 10.000, ternyata tahun sekarang harganya naik jadi 11.000. Kemarin saya ada perubahan lagi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sebulan lagi Pak Yudi ya dari kontrak kemarin bulan April. Nah, sebulan lalu ya sekitar 20 hari lagi mudah-mudahan segera begini. Nah, bagi teman-teman yang nanti mendapatkan pelihara di rumah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi tidak hanya Pak Yudi, saya juga sempat keliling sekolah-sekolah sekolah ini. Memang ada beberapa sekolah yang walaupun juga bangunannya saya lihat cukup lama, tetapi karena kepala sekolahnya punya ya, keinginan bahwa tempat bekerjanya adalah rumah keduanya biar dia betah, biar dia nyaman. Di samping yang terlihat oleh orang lain juga ada aktivitas di sini. Rumputnya dipotong, ini mah ada rumput yang hampir tinggian rumput dari para pakar itu banyak, terutama yang di belakang samping sekolah. Jangan begitu jadi kepala sekolah. Gunakan manfaatkan uang yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan ada walaupun sedikit juga pemeliharaan. Ada kata ini ya. Kalau beli potong rumput boleh beli. Beli potong rumput. Takut udah sampingnya sawah, rumput tadi ntar ada ular, anak kita kepatok ular lagi pas salah lagi. Jangan kembali. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian masuk ke kantor, yang empuk, apa panas sih? Kok ada yang kita betah juga di ruangan, katanya di namanya nggak diundang belajar. Ada orang laporan ke kita di rumah seperti dari kami sebenarnya nomor banyak terjadi. Tapi itu yang kita perlu pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian, manusia memang ada kepentingan dan keperluannya. Bisa jadi bisa keluar, tetapi jangan lupakan sekolah. Jadi sebelum datang masuk ke ruangan itu sudah pantas apa enggak lihat orang lain. Ada yang bilang sekolah udah kayak ada ayah, banyak kan cerita begitu. Karena kondisinya banyak yang mengkhawatirkan. Kemudian juga jangan dan zaman sekarang ketika viral juga dipenuhi semuanya viral jangan juga. Ya, karena tadi tapi usia adalah sama pemilik sekolah sama dengan pemerintah daerah. Jadi, jangan merasa berseberangan walaupun tadi memang ketika menentukan prioritas semuanya sangat prioritas. Makanya ketika saya ditanya oleh pimpinan dewan, oleh panitia anggaran segala macam, coba pernah bikin Pak, semuanya sudah sangat-sangat very important semua. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebenarnya pengen saya gitu. Tidak menyeleksi mana yang prioritas, tapi gandakan uangnya. Yang tadinya anggarannya bisa 1 miliar, jadikan 2 miliar. Karena dia mau dikurangi yang mana orangnya yang sudah
dari 6 kelas itu sudah cuma digunakan 2 kelas, ada yang 3 kelas. Ya. Inilah potret kenyataan. Saya tidak sakit hati ketika tampil di TV, disorot bahwa sekolahnya mau rubah, Pak. Memang kok terang apa-apa posisi kenyataannya seperti itu. Inilah mungkin tugas berat. Ya, saya selaku Dinas Pendidikan